Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video ya. Banyak yang request pembukuan menggunakan Excel karena mungkin lebih familiar untuk menggunakan Excel. Nah, untuk yang suka dengan Excel, lanjutin nontonnya ya. Jangan lupa subscribe, ditekan dulu subscribe-nya. Nanti saya akan bagikan template-nya untuk dokumen atau untuk Excel ini ya. Saya akan bagikan template-nya berikut dengan tutorialnya ya. Tutorialnya nanti disimak di video ini. Lalu untuk template-nya saya akan bagikan di deskripsi nanti ya, linknya. Saya buat lebih mudah ya. Ini dengan formula juga Visual Basic ya, bantuan Visual Basic. Cara untuk mengisi transaksinya, pertama kali kita harus memasukkan modal awal ya. Caranya dengan memasukkan nomor, di sini. Nah, setiap masukkan nomor ini maka akan keluar baris baru ya teman-teman. Ini untuk membantu teman-teman biar nggak bingung gitu ya. Cara nambah transaksinya bagaimana? Ada yang masih bertanya seperti itu. Ini saya permudah dengan kolomnya bertambah satu di sini ya. Oke, dan ketika dipindah ke kolom ini, kolom tanggal, dia akan menampilkan tanggal. Ini untuk mempermudah juga, jadi tinggal klik tanggalnya misalnya hari ini. Oke, lalu di jenis transaksi tinggal pilih di sini ya. Tinggal pilih teman-teman. Teman-teman misalnya mau memasukkan ini ya. Sini ada jenis transaksi, pasti modal awal dulu ya, yang dimasukkan. Uang masuknya, nah ini modal awal ya, berarti posisi cash ya, di misalnya 1 juta modal cashnya. Nah ini modal untuk rekeningnya, saldo masuknya diisi di sini. Nah ini pilih rekeningnya ya, atau kita masukkan saja BRI seperti itu misalnya. Teman-teman misalnya punya Shopee, caranya gimana? Ada dua ya, kita masukkan di sini. Kita pilih tanggalnya juga, masukkan modal awal. Nah ini uang masuk dikosongkan sekarang karena tidak ada uang masuk lagi ya. Nah, sini misalnya untuk yang Shopee-nya 500.000 gitu ya, Shopee Pay misalnya ya, seperti itu. Kalau ada yang lain tinggal ditambahkan lagi sama modal awalnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini di totalnya ya, uang masuk ya. Di posisi uang masuk berarti modal awalnya ada 1 juta dan di sini ada 1.500.000. Kita cek di laporan keuangan. Ya, di sini, nah ini uang masuk ya. Ini saldo masuk 1,5 juta dan 1 juta. Di sini juga sama, ada laporan juga. Ya, di sini modal awal udah kelihatan nih 2,5 juta total ya. Modal awal total ya, saldo dan uang digabung jadi 2,5 juta. Ini sudah ada laporan-laporannya teman-teman ya. Lalu di misalnya untuk transaksinya, caranya sama saja. Misalnya transaksi transfer ya. Transfer sini. Nah, transfer itu berarti uang masuk dulu. Yang kita terima berapa? Misalnya 105.000. Nah, saldo keluar. Nah, itu kan berarti kalau misalnya transfer itu uang saldo kita keluar kan. Nah, itu berapa keluarnya? 100.000. Berarti ini ada margin 5.000 ya. Nah, ini akan jadi margin nanti. Ya. Kalau misalnya teman-teman ada ada potongan bank gitu ya. Teman-teman sebetulnya bisa diisi langsung di sini. Misalnya potongan banknya 103.000 ya. 3.000 maksudnya ya. Bisa digabungkan dengan nominal ini. Jadi 103.000 ataupun bisa dipisah kalau mau dipisah ya. Tapi nanti jadi 2 kali saldo keluarnya di sini 3.000 misalnya. Bisa juga sih di situ gitu ya. Gitu. Cuman itu nanti harus ada 2 baris nantinya. Nah, ini masuknya ke biaya operasional. 3.000 bisa seperti ini teman-teman. Dan di sini pilih, oh ini transfer belum dipilih, misalnya BRI. Nah, ini biaya operasionalnya BRI juga. Jadi ini yang keluar ya. Gitu. Sebenarnya bisa seperti ini, teman-teman. Nah, lalu untuk tarik tunai berarti kebalikan dari transfer. Tarik tunai misalnya ya. Berarti uangnya keluar kan. Uang 100.000 misalnya keluar.
dan saldo masuknya 105.000. Ini berarti si admin dia masuk ke rekening ya, sama-sama masuk ke rekening gitu ya, misalnya BRI. Tapi bagaimana kalau misalnya adminnya admin dalam, jadi sebetulnya yang dipotongnya itu 100.000, dia itu apa namanya, yang menggunakan uang gitu ya bayarnya, admin luar ya. Nah, caranya adalah tetap tarik tunai. Nah, di sini di posisi uang keluar 100.000, uang saldo masuk juga 100.000. Nah, di sini tambahin di sini di uang masuk karena kita kasih yang 100.000-nya ya, uang keluar ke konsumen, dan konsumen ngasih lagi misalnya 5.000. Seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, ini jadi bolak-balik ya. Uang yang keluar diberikan ke konsumen itu karena penarikan 100.000, dan saldo masuk ke kita 100.000 gitu ya, yang ditransferkan ke saldo kita 100.000. Nah, di sini konsumen ngasih lagi 5.000. Ini uang admin dalam. Atau juga sebenarnya lebih singkatnya bisa seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau sesuai dengan bank ya bisa seperti ini. Gitu. Lalu top up misalnya sama aja seperti transfer. Kalau top up misalnya top up atau isi pulsa ya, top up itu seperti transfer, berarti uang masuk. Misalnya top up Shopee Pay misalnya 100.000 ya, kita ambil saldonya dari Shopee Pay, ini saldo keluar ya 100.000 gitu ya, Shopee Pay seperti itu. Ini mudah ya, seperti ini cara mengisinya. Kalau mau di print juga bisa, tinggal klik ini ke laporan. Dan kalau misalnya mau lihat mutasinya, kita mau mencocokkan dengan mutasi bank yang sebenarnya kita sudah print, misalnya dari mutasi banknya, caranya kita pilih banknya bank apa yang mau kita cek gitu ya. Misalnya BRI, kita klik BRI saja, maka di sini yang tampil adalah BRI saja. Jadi transaksi yang terjadi di sini adalah BRI saja, dan ini total untuk BRI saja ya. Total transaksinya ada 3 yang termasuk transaksi ya, kecuali modal, biaya operasional itu tidak masuk. Jadi 3 itu adalah tarik tunai, dan transfer. Lalu ini 1.100.000 itu adalah uang masuk ya. Jadi dari transaksi BRI ini ada uang masuk ya, sebesar 1 juta. Sebenarnya ini kita tidak untuk penyesuaian di sini nih posisinya. Saldo masuk dan saldo keluar. Kita bisa cocokkan ini apakah sama dengan mutasi atau tidak ya. Jadi kita cek di mutasi BRI-nya sama atau tidak transaksi seperti ini. Ini untuk modal awal ya. Lalu di sini ada saldo keluarnya. Nah, di sini. Nah, ini kalau saldo keluar di buku tabungan itu atau di mutasi bank itu debit ya. Debit. Mungkin posisinya agak terbalik. Jadi ini posisi di kiri ya kalau di buku tabungan itu. Kalau di kanan. Gitu. Kalau misalnya mau Shopee Pay juga kita bisa lihat tinggal seperti ini. Nah, ini cuman ada satu transaksi untuk Shopee Pay ya. Lalu saldo masuknya 500.000, saldo keluarnya 100.000. Kita udah bisa tebak ya sisa saldonya berapa, atau kita bisa tambahkan juga di sini sisa saldo, teman-teman. Ini dikurangi ini ya. Nah, seperti ini. Gitu. Ini juga bisa. Nah, seperti ini. Ini sisa saldonya ya. Kita misalnya mau print juga. Nah, seperti ini kan. Bisa. Atau kita mau lihat laporan yang di printnya adalah ini. Sini kan ada nih, transfer 1 kali, tarik tunai 2 kali, top up 1 kali ya, biaya operasional 1, modal awal 2, total transaksi 7 ya. Ini jumlah uang masuk transaksi transfer adalah 1.500.000 ya. Kita coba kecilkan dulu. Nah, untuk transaksi transfer 105.000 ya.
Untuk tarik tunai 210 ya, jumlah masuknya ya. Jumlah keluarnya ya itu transfer. Jumlah keluar itu bisa saldo atau uang kas ya. Ini digabung. Tapi kita bisa lihat di sini. Uang masuk 1.215 ya. Dan ini sudah termasuk saldo awal, modal awal ya. Lalu di sini uang keluar 200.000, maka saldo kas itu harus segini harusnya. Gitu. Maka dicocokkan dengan uang di laci. Terus saldo rekening seharusnya seperti ini. Saldo rekening ini berarti digabung antara ShopeePay tadi sama BRI. Kita bisa print juga di sini. Ini total aset ya. Nah, kita bisa lihat modal awalnya tadi di sini ya. Modal awal nih 2,5 juta ya. Lalu sisanya sekarang marginnya sisa asetnya ada 2.517.000, maka laba bersihnya 17.000 teman-teman. Seperti itu. Dengan rinciannya ini. Ya, di sini kan ada biaya operasional tadi ya. 3.000 kan. Seperti itu. Ini cara mudahnya ya teman-teman, buat teman-teman yang menggunakan Excel. Jadi cara menghapusnya mudah. tinggal klik saja seperti ini. Atau mau menghapus manual juga bisa teman-teman. Seperti ini. Sudah gitu ya. Nanti kembali lagi untuk besoknya, misalnya saldo awal di reset lagi ya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman tinggal nanti bikin catatan manualnya di sini. Di sini untuk catatan misalnya tanggal gitu ya. Terus pendapatan gitu ya. Kalau misalnya mau dicatat ya. Jadi pendapatan dari sini kita pindah manual ke sini. Ditulis ya tanggal berapa, pendapatan kita berapa gitu. Jadi nanti tiap tanggal ada di sini tersusun, lalu bisa dijumlahkan begitu ya. Gitu. Enaknya kalau Excel itu gitu ya, bisa teman-teman bisa sesuaikan nanti bikin sheet baru, teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi lebih bebas begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk template dari Excelnya saya akan bagikan ya. Saya akan upload, tapi kalau sebelum upload nanti teman-teman bisa menghubungi WA saya, bisa dicari ya WA saya, nomor WA saya, menghubungi saya, lalu jangan lupa sertakan screenshot ya, karena aplikasi BRI Link yang saya buat itu cukup banyak, jadi biar jelas gitu ya teman-teman, sertakan screenshot di misalnya di video YouTube-nya gitu ya. Nah, yang dimaksud aplikasinya yang mana atau template-nya yang mana gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.